puasin, jangan begitu. Ya udah, saya udah puasin Gak bakal dia, cuma kawin dianya lagi aja kalau yang dia puas sama merasa kamu. saya nggak nih, nggak puas, ngapain dia kawin sama saya? Nih, ya kan masing-masing puas berpikir ya, kalau nggak puas ya, kalau puas kenapa dia minta kawin lagi? Iya. Ya, nah sekarang nih Pak Sofyan mau Ya. kawin lagi berarti nggak Ya, Mas puas Bayu bisa sama lihat, kan? ibu-ibu, Bisa lihat. ibu-ibu semua. Di sini aja ngomongnya pada kayak begitu. Di rumah pun begitu, Mas. Saya jadi pusing, Mas. Kalau ngomong Papa tuh selalu ngerayu-ngerayu ya kalau Giran di kamar. Giran di sini aja, ini ngomongannya kayak begini. Gimana sih Papa? Tapi Nggak saya mau bener tanya banget. Pak, Merasa kalau nggak puas. mau kawin lagi sama yang keempat atau yang kelima, minta izin nggak sama yang sebelumnya, sama istri tua? Minta tapi agak maksa. Minta izinnya sama satu-satu nih. Iya. Kalau saya mah enggak mas, waktu itu dibilangnya katanya dia duda, dia kan nikahnya ke kampung saya. Oh. Makanya waktu dibilangnya saya mah duda. Kalau lagi pertama kali Usaha. dia lagi sama saya sendiri, dia bilang dia mau nikah lagi, dia bilang kurang, dia bilang dia ibaratnya dia bisa nafkahin, dia bilang gitu kan, dia adil. Oke lah nggak apa-apa, aku terima apa adanya. Nah tapi kalau sampai terus akhirnya nambah lagi, aku juga gimana ya? Kok ini orang kayak gini dikasih sekali minta nambah lagi. Udah 5 ya. Iya, Mbak Nisa kan orang yang mungkin paling lama nih kenal sama Pak Sofyan. Menurut Pak Sofyan emang dari dulu karakternya seperti ini. Maksudnya hobi deket dengan perempuan. sering Enggak, pasak, dari awal pertama itu pernikahan. enggak. Oh. Pas dia kerjaannya agak menanjak sedikit, dia tuh mulai sombong, mulai sama perempuan gitu. Dan begitu diizinin sekali, Terus, keterusan minta izin Iya. lagi, minta izin lagi. Kenapa dikasih? ya habis gimana ya? Kalau hanya kita nggak kasih dia marah-marah, segala apa dibanting sama dia. Jadi karena merasa terancam akhirnya dikasih. Ya aku bilang ya udah silahkan aja. Aku udah nggak mau pusing. Si Pak Sofyan ini juga terancam juga dengan kesehatan juga ya. Kalau misalnya lagi apa namanya jantungnya juga pasti akan memompa lebih banyak lagi. Harus ada masalah di situ kamu lihat ya? Iya, karena juga banyak banget yang harus dipenuhin. Iya, pusing juga. Itu tadi Pak Sofyan bilang katanya alasan untuk dia mau menikah lagi karena istrinya tidak melayani dengan baik, tidak menyiapkan makanan di meja makan. Gak mungkin kayak begitu. Saya tiap hari masak. Kamu yang ngomong. Saya ngelayanin Iya, Mas. dia. Alah, Ya memang dia aja kadang-kadang nyari-nyari. ketika saya pulang kerja, saya lihat apa? makanan di meja tidak ada. Ada, makanan selalu ada, Ya, kita itu selalu bohong. masak Oh, kok. itu cuma alasan Cuma dia alasan aja. nyari gara-gara pengen kawin. Pengen pulang tuh minta dipijitin, bangun tidur minta dipijitin, enak banget. Cari aja tukang pijit tuh. Iya. Emang mau nyari bini tukang pijit? Papa mandi minta disiapin air panas. Udah dasarnya tukang kawin Udah kali Pak. masak, udah Tunggu. dipuasin. Tahan. Aku ada pertanyaan. Dari tadi saya perhatikan kelima bininya itu saling menyerang. Tetapi ada satu orang yang tidak, Rifka, yang paling diem. Ya Apakah karena dia dimanja lagi, dimanja, itu lagi semuanya istri. terpenuhi Hamil. dia. Karena dia merasa udah terpenuhi semuanya. Kalau kita kan masih kekurangan. Kalau kita terpenuhi juga kita nggak bakalan seperti ini. tapi ketika Rifka udah dimanja, tapi dia malah mau minta menikah untuk Kawin 6 kali. Ngidam lagi kali tuh mak. Ngidam pengen kawin lagi. Ya, ngidamnya kawin bagaimana Oh, emang pertanggungjawabannya? dasarnya aja yang kayak gitu kegatelan. Kan katanya Rifka yang terakhir dia dimanja karena hamil dan segala macam. Tapi sebenarnya si Pak Sofyan minta kawin yang ke-6 kali kan? Artinya tadi kan, artinya berarti belum puas juga kan? Atau juga mungkin ada kelainan kali ya. Sebentar, ini ibu-ibu semua, kalau Pak Sofyan minta izin untuk menikah lagi, boleh? Enggak, Enak aja mau kawin lagi. Ini aja kita Ini perang aja dulu, udah minta nggak dia. adil. Cepet-cepet Ini yang aja. terakhir berarti. Saya tanya, Becek. Ibu Nisa, boleh? Tidak. Kalau Ibu Tara, Enggak, saya tidak setuju. Kalau dia mau kawin lagi, enak aja mau kawin lagi. Ibu Dina, boleh? Saya juga nggak setuju. Kenapa? Ya udah kebanyakan lah, ngapain? Yang segini aja nggak adil. Arnita, Ibu Arnita. Ya enggak lah mas, kalau misalnya memang adil kita dibeliin satu-satu rumah, mobil satu-satu, ininya semuanya gaji semuanya rata. Ini apaan disatuin rumah begitu mau nikah lagi, gimana sih? Taruh di mana sih pak? Oke, sabar dulu. Sini ya. Kita aja Mbak Rifka, satu Mbak Akan Rifka. ditaruh di sini ya. Tahan, Jadi Mbak pengen Tara. kawin lagi. Ibu, Baik ya. Mbak Rifka, boleh suaminya menikah lagi? Ya enggak, Kenapa? ya
saya lagi hamil gitu. Saya juga baru kagetnya di sini gitu. Ya ada yang bertempat ini gitu. Sebelumnya saya nggak tahu sama sekali gitu. Ya, jangan sok dah. Tahu kan? Emang. Masa Kita satu tinggal atap serumah, Satu masa atap kok nggak tahu sih, kan kita begini satu atap. Bilang aja udah puas. Situ baik. Jadi situ maksudnya tinggal di nggak mana? mungkin nggak tahu kalau Pak Sofyan mau menikah lagi begitu. Imut jadi orang. Emang. Waduh. Udah tinggal serumah pura-pura nggak tahu punya istri 4. Ini saya mau Kalau nanya. ngecerain udah, aturan mah ngapain kamu? Ini ngaturnya gimana Pak Sofyan? Ya, jadi begini Mas, memang apa ya? Seperti saya katakan tadi bahwa melihat kondisi seperti ini, lihat aja di sini mereka pada mengumbar cuap-cuap, Tahan. membuka aib suami sama sekali. Ini seperti di rumah juga begitu Mas. Apa namanya? Yang satu nyalain yang satu nyalain yang satu. Jadi saya pusing Mas. Terus jadi solusinya nambah lagi Pak? Ya barangkali dengan nambah satu lagi. Itu bukan solusi, Pak. Kamu itu gimana sih? Saya boleh minta air nggak? Boleh, Jangan saya nggak disiram lagi orang nih. Minta air. Kan kalau ngomong Saya mau tanya Mbak Nisa, Mbak Nisa bahagia nggak dengan Pak Sofyan? Bahagia nggak Mbak? Ya pastilah bahagia. Nggak, saya Dia tanya Ibu dituruti Nisa, Ibu terus. Nisa. Ibu Nisa, Ibu sebagai istri pertama bahagia nggak dengan suami Ibu? Lagi pertama kali bahagia. Yang saya tanya sekarang. Ya sekarang ya habis mau dikata apa ya? Memangnya suami saya udah seperti ini. Ya istri-istri yang mudanya inilah yang kasihan. Kalau kawin lagi kita udah tua ya, nggak masalah gitu. Udah Ya bobrok udah. ya kalau mesin. Pak, Kita udah nggak Enggak juga masalah. dong, kita kan harus jaga badan. Enak Tapi aja kan bilang Pak Sofyan bobrok. ini usianya- Mentang udah tua. Harus Bentar. jaga badan dong. Pak Sofyan kan udah nggak muda lagi ya, usia 52. Itu setiap hari yang dihadapi kondisi seperti ini itu masih kuat Pak. Ya alhamdulillah masih Mas. Usia boleh tua tapi semangat nggak boleh tua. Buat apaan? Bohong loh ya. Aja udah capek. Enggak. sebentaran doang. Apanya? Ya kalau sebentaran doang udah. Ya, ini nih Pak. Kalau kayak gitu mah kurang atau boh kayak gini nih Pak. Nih. Tahan. Mbak Rita tolong tahan diri ya. Taman ya harus gitu. Kunci. Tahan Ibu Jangan Nisa. pikirin mau nikah mulu, Ibu cewek tahan mulu. ya. Pikirin nih kita nih. Ya, mau perlu saya siram lagi banyak. Tahan, emosinya tahan. Ini sekarang ini kita mau cari solusi. Jadi sebenarnya permasalahannya Pak Sofyan mau menikah lagi. Mana Keenam. tanggapan istri-istrinya? Enggak. Kita aja udah kekurangan Kalau semua. resikonya Pak Sofyan nikah siri di belakang ibu-ibu semua gimana? Tetap nggak setuju. Nggak boleh. Enggak. Tapi masih mau tetap sama-sama tinggal serumah. Ya, asal bisa berlaku adil, kita tetap bertahan aja. Pak Sofyan, gimana Pak Sofyan? Ini istri-istrinya nggak mengizinkan Pak. Ya apa boleh buat kalau emang nanti mereka semua nggak mengizinkan, saya ceraiin semua. Saya Apa ya? Ceraiin Papa semua. mau dicerai, mau Saya nyerahin udah pusing kita. mikirin kalian semua. Segampang itu ayah mau ceraiin kami. Nggak gampang ya, nggak gampang Papa menceraikan kita semua ya. Oh, laki-laki kan Karena gampang. Papa Tinggal bilang harus- cerai udah cerai. Udah cerai. Tapi kan harus membiayai kita semua. Kita nggak didiamin aja. itu Mbak Rifkanya lagi hamil loh Pak. Pakai mic-nya Pak. Iya, Tapi Rifka. nggak mikir apa. Enak Mau aja. cerai-ceraiin aja. Lagian sebenarnya nih sumber masalahnya tuh dari si Sofyan sendiri lagi. Nih ya logikanya si Rifka ini kan yang dimanja konon, tapi lagi hamil nih. Nah dia udah berencana untuk nikah ke-6 kali. Itu dia. Artinya tidak ada perasaan manusiawi terhadap perempuan dong. Tuh. Bener gak sih? benar, Harga perempuan Ya kan? seharusnya. Ini masih hamil nih. Tapi kamu udah mengucap mau menikah ke-6 kali gitu, minta izin. Itu artinya kamu memperlakukan mereka sebagai budak wanita kan?
nggak pernah merasa puas ya Iya. jadi orang. Tapi saya pusing, Mas. Pusing bukan solusinya menceraikan kita semua. Pusing mau nyari bini lagi. Lihat kalau kita. Pak Sofyan. Saya sampai bingung mau ngomong apa Pak Sofyan. Kalau misalnya nih, kan sejauh yang kita tahu ya, dalam hukum itu kan diperbolehkan memang poligami tapi cuma 4. Kalau Bapak mau menikah artinya harus ada 2 orang yang dicerai. Siapa kira-kira yang akan Bapak lepas? That's a good question. Ya. Mungkin Saya yang pertama. Saya Ibu udah yang muak. 1, 2, 3, 4. Saya udah muak. Daripada Bapak kita jadi mau kayak nyerahin gini. kita berempat. Ya nggak bisa Nggak tuh bisa ya. dong Pak. Aku ada anak ya. Tahun dia hamil terus nggak diceraiin. Saya nggak mau. Lebih Iya. baik kita Terus cerai. kita Lebih baik kita diceraiin. cerai. Kalau mau cerai Tapi semuanya dia harus dicerai. ngebiayain Sama mau anak-anak kita. Harus ngebiayain. Nggak boleh lepas tangan. Lebih baik kita cerai daripada kita seperti ini. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau cerai nggak apa-apa, asal jangan saya. Kenapa Nggak Mbak? apa-apa. Soalnya kan saya nggak punya anak. Jadi kalau mereka kan kalau misalnya dia punya harta kan ke anak-anaknya. Kalau ini ke saya sendiri, jadi nggak kemana-mana. Tapi nggak tahu deh harta apa nih dia punya. Lah iya itu dia apa yang dia. Ya ada lah dikit-dikit paling Pak. Padahal kamu tadi paling menjelek-jelekan si ayah. Ya biarin kalau kalian semua cerai nggak apa-apa, biarin. Asal ini ke saya nggak apa-apa. Saya Iya. ngalah. Saya ngalah nggak apa-apa. Kamu tuh udah bilang Saya biarin nggak aja. punya ayah. Biarin Saya nggak punya Jangan anak. Kalau jelekin. kalian kan ada anak semua, saya nggak ada. ya mentang-mentang nggak punya anak terus jadi biar hartanya ke kamu Ya iya, semua. biarin aja ke Ini saya. sembarangan aja. Ya. Kita punya anak, kita harus juga dapat dong. Ya enggak lah, kan kalian yang mau minta cerai. Kalian mau kan cerai? Enggak, Saya nggak mau. Dia tadi bilangnya mau. Kenapa Enggak. sekarang nggak mau? Yang itu aja mau. Kamu mau kan? Ya, mau ngebiayain enggak? Dia nggak biayain. Berarti dia mentingin harta, Saya- bukan sebentar. mentingin ayah. Kalau dia dikasih harta baru dia mau diceraiin. Kalau enggak dia nggak mau. Ibu. Jangan dari saya cewek matre lo. Oh, biarin aja mau mateng emang. Enggak kayak terserah. Ibu-ibu, sebentar saya mau tanya ya sekali lagi. Ibu Nisa kalau misalnya emang dicerai sama suaminya, Ibu bersedia? Bersedia. Kalau Ibu Tara, Enggak. kalau Ibu Dina, Enggak mau. Ibu Dina, Aku bersedia asal dia membiayai anak-anak aku. kalau Ibu Arnita, Enggak. Saya enggak. kenapa? Ya saya kan nggak punya anak. Kalau mereka kan udah anak semua. Saya nggak ada keturunannya. Oke, kalau Ibu Rifka, kenapa? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya lagi hamil. Kenapa? Lagi hamil muda. Hamil muda jadi manja, hamil muda. Udah cerai mah cerai aja, ngapain sih pakai ngambil Yang kamu yang nggak punya anak, sebentar. Kamu nggak bisa ngasih keturunan. Saya mau tahu ya, saya mau tahu. Ibu-ibu ini mau tahu nggak sebenarnya Pak Sofyan tuh cintanya sama yang nomor berapa? Mau tahu nggak? Tahu. Mau tahu nggak tapi? Ya boleh. Jangan suruh saya tanya.